Oke, baik. Bung Jeffrey, saya sudah membuka. Pak Jenderal izin saya bicara dulu sama Ketua OPM ya, supaya karena ini hal yang urgen hari ini, karena beliau forward kepada saya pernyataan terakhir atau rilis terakhir Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada kompromi dan tidak ada open door untuk pihak internasional masuk dalam rangka mau bicarakan, jangankan mau mengusahakan pembebasan atau menegosiasikan pembebasan sandera yang namanya Philip Martin, bicara pun tidak ada akses. Mahfud MD menolak. Saya sudah baca rilisnya yang dikirim oleh ini, dan di telepon Ketua OPM ini bicara itulah gila betul. Mahfud MD gila ya. Itu dia punya pernyataan itu tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali, tidak punya rasa toleransi. Katanya negara demokratik, tapi tidak punya sense of democratic. Wah, itu bahasa Anda itu, Om Jeffrey. Silakan Anda jelaskan kenapa Anda begitu berang, kenapa Anda begitu murka dengan pernyataan Mahfud MD. Kalau dalam mata pandangan orang Indonesia justru itu hebat, itu itu ketegasan dari seorang menteri yang bertanggung jawab, Menko yang bertanggung jawab atas keamanan teritorialnya dan gengsi nasionalisnya yang tidak mau dicampuri oleh pihak luar. Bagaimana pendapat Anda, Ketua OPM? Silakan. Baik, seperti biasanya, syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Selamat malam kepada seluruh pemirsa dan juga khususnya kepada rakyat Papua yang kami banggakan dan kami cintai, dan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional. Kami dalam usaha 1 kali 24 jam setiap hari, kami tidak pernah istirahat untuk bagaimana kami konsentrasi menyelamatkan nyawa dari pilot Philip Martin. Dan komunikasi kami dengan pemerintah New Zealand sejak tanggal 14 Februari itu sangat intens. Kami berusaha sebagaimana mungkin untuk militer kami TPNPB, tuntutan mereka untuk bagaimana Indonesia dan negara-negara yang saat ini memiliki kepentingan kekayaan alam di Papua bisa mengakui kedaulatan bangsa Papua, itu tuntutan TPNPB berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Dan dalam tuntutan itu, jika pemerintah menjawab dengan level yang seperti bagaimana, itu dalam proses negosiasi akan kita lihat. Dan concern kami untuk bagaimana bisa melepaskan, menjaga keamanan daripada Philip Martin dalam keadaan aman. 1 kali 24 jam kami tidak pernah tidur. Kami yakin bahwa pasukan kami, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya dan seluruh pasukan TPNPB OPM di Dugama dan Rakma juga tidak pernah tidur. Sikap kami sama, bahwa kami menjaga nyawa pilot Philip Martin ini seperti telur, tidak boleh dia pecah. Karena di dalam Philip Martin ini ada masa depan bangsa Papua yang kami coba berbicara dengan pemerintah Indonesia yang selama 60 tahun pemerintah Indonesia tidak pernah membuka sedikit pun ruang demokratik kepada kami rakyat Papua untuk mengungkapkan aspirasi kami kepada Jakarta secara demokrasi. Dan proses itu kami kawal sejak tanggal 7 Februari sampai dengan sekarang ini 29 Mei. Ini hampir masuk ke 4 bulan, Pak Bishop dan seluruh pemirsa dan pemerintah Indonesia. Kami dikejutkan hari ini dengan sebuah pernyataan yang sangat arogan, pernyataan yang tidak demokratik, pernyataan yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, supremasi hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan supremasi hukum yang berlaku secara universal. Bagaimana seorang Mahfud MD bisa mengatakan bahwa segala macam akses untuk pembebasan pilot, negosiasi OPM TPNPB bersama pemerintah Indonesia dalam konteks external negotiation melibatkan pihak internasional itu tidak diterima. Wah, ini asumsinya begini, Indonesia itu negara ataukah Indonesia itu teroris?
ataukah Indonesia itu kriminal? Negara itu dia memiliki etika. Dalam struktur dan mekanisme internasional, negara itu dia memiliki hubungan bilateral terhadap semua negara-negara di dunia. Dan Philip Mark ini, dia warga negara New Zealand, orang internasional. Sudah pasti pemerintah Indonesia memiliki hubungan relationship, diplomatic channel dengan pemerintah New Zealand. Dan kalau Mahfud MD tidak melakukan itu, sementara pemerintah New Zealand sudah sampai konsen terhadap warganya, sampai tiba di Timika, sampai sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tolong kami konsen terhadap nyawa pilot Philip Mark, maka tidak boleh melakukan operasi militer. Pihak TPNPB dan juga pihak TNI sama-sama berbicara melakukan negosiasi, dan itu yang disampaikan oleh pemerintah New Zealand. Oleh sebab itu ada asumsi-asumsi lain yang di luar menyatakan bahwa pemerintah New Zealand menolak untuk melakukan negosiasi, itu semua tidak benar. Kalau pemerintah New Zealand menolak negosiasi, tidak mungkin pemerintah New Zealand masuk sampai ke Papua. Tidak mungkin pemerintah New Zealand masuk sampai bertemu dengan petinggi militer Indonesia. Tetapi karena pemerintah New Zealand mereka tahu tentang etika, negosiasi internasional, nilai-nilai kemanusiaan, oleh sebab itu pemerintah New Zealand sudah terbuka. Yang sekarang menjadi masalah ini, kami melihat bahwa bukan semua dari petinggi Indonesia, tapi orang manusia model-model seperti Mahfud MD ini yang merusak citra pemerintah Indonesia untuk tidak bisa membuka diri berbicara dengan organisasi Papua Merdeka sebagai badan politik resmi daripada TPNPB. Ini yang harus dikoreksi. Sikap Mahfud MD yang sangat arogan, menutup ruang demokrasi, ini bisa mengundang defensif internasional. Dan ini posisi Papua saat ini sangat genting ya. Indonesia harus tahu. Posisi Papua saat ini ada dalam pandangan seluruh internasional. Dan kalau Mahfud MD terus mempertahankan arogansi dan mematikan sistem demokrasi, pemerintah Indonesia jangan berpikir bahwa OPM tidak memiliki relasi dengan negara-negara internasional. Sampai kapanpun kami akan memberikan kejutan besar bagi Indonesia bahwa intervensi yang memiliki otoritas lebih tinggi bisa mengintervensi Indonesia untuk melakukan apa saja. Oke. Ya, jadi pandangan Anda itu dalam konteks misi perjuangan Anda untuk kemerdekaan Papua dan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya OAP, ya itu sah-sah saja. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, dalam hal ini saya pribadi menilai beliau mengeluarkan statement seperti itu untuk pertama menegakkan semacam prestise kebangsaan bahwa Indonesia bisa menyelesaikan kok masalah Philip Martin, tidak usah dicampur dengan negara luar gitu. Dan itu urusan internal NKRI Indonesia, kenapa mesti dicampur dari luar? Ya, itu saya lihat cara pandangnya beliau seperti itu ya. Dan walaupun barangkali beliau lupa bahwa yang disandra itu bukan orang Indonesia, itu orang asing ya. Philip Martin itu warga negara Selandia Baru, New Zealand. Sehingga kalau dalam pandangan perspektif kebangsaan Indonesia, nasionalisme Indonesia, ya itu sebuah ketegasan yang memang harus dilakukan seorang Menko Polhukam seperti Mahfud MD. Tapi di satu pihak Anda punya pandangan juga, ya dibenarkan menurut pandangan versi perjuangan Anda bahwa Anda juga berhak untuk minta negosiasi, karena selama mungkin 6 dekade seperti yang Anda selalu katakan, Anda ada di dalam penindasan oleh NKRI, menurut Anda seperti itu ya. Sehingga layak Anda berjuang, layak Anda memperjuangkan itu. Nah, dalam hari-hari terakhir ini saya dengar seluruh petinggi OPM terus mengadakan rally pertemuan ya, rapat untuk bagaimana mengantisipasi
berbagai kemungkinan. Ya, misalkan kalau NKRI betul-betul harga mati, menolak untuk negosiasi sama sekali, dan mereka menyelesaikan pembebasan Sandra Phillips Martins dari tangan kalian dengan cara mereka, cara orang Indonesia sendiri, mungkin dengan militerisasi dan sebagainya. Nah, menurut Pak Jenderal, bagaimana kira-kira dampaknya kalau misalkan Indonesia kasih biar istilahnya? Ya kasih biar saja, dia mau bunuh saja nggak masalah, gitu loh. Apa dampaknya bagi Indonesia? Dan pasti akan mengalami kerugian TPNPB OPM sendiri, karena apa? Begitu kalian bunuh Phillips, habis disapu rata. Mereka sudah mengancam bahwa akan meratakan semuanya dengan kekuatan militer yang sekarang dicatat kalau saya nggak salah ada pemasukan itu 10 ribuan personil sudah mengarah ke Anda semua itu, dan dipastikan Anda tidak akan lolos. Apalagi Ibu Koni Rahakundini dengan percaya dirinya berkata seluruh angkatan sudah siap dikerahkan plus kuda hitam pasukan khusus Indonesia yang di atasnya Kopassus untuk menyapu rata, membersihkan kalian semua di hutan Papua sana. Bagaimana tanggapan Jenderal Bomai sebentar sebelum Pak Jeffrey? Silakan Pak Jenderal. Merdeka. Saya katakan untuk Mahfud MD itu orang gila, mulut kerbau, mulut besar sama dengan saya. Dia bukan orang intelektual, orang bukan demokrat, tidak. Memalukan wibawa negara. Lebih baik besok ganti saya jadi Menko atau apa nih ya, bagian itu saya bisa duduk untuk Indonesia kalau mau. Gimana saya? Itu kalau petinggi negara seperti itu menjatuhkan genting nama Republik Indonesia di mata. Orang Indonesia itu dia orang bicara itu Pancasila, demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Kok taruh di celana dalam kah? Dipermalukan di mata dunia.